Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Buat kalian yang mau oprek HP MediaTek, entah itu mau masang TWRP atau apapun, intinya di sini kalian mau mencari pecahan file dari firmware. Contoh kalian mau cari file boot IMG atau VB Meta dan lain-lain lah ya. Tapi kalian nggak punya filenya, lalu kalian mau ngambil dari firmware mentah, tapi belum ada firmware-nya ya. Terus kalian mau download, mungkin males downloadnya karena ukuran file firmware itu besar sekali, bergiga-giga, besar sekali ya. Nah, jadi di video kali ini kita punya solusinya. Kita akan melakukan backup atau mengambil partisi penting seperti boot IMG, boot bin begitu ya, LK, recovery, mungkin VB Meta, sampai partisi IMEI, NV RAM, NV data begitu ya. Kita ambil langsung dari dalam mesin HP ini. Jadi kita nggak butuh firmware mentah, jadi kita ambil langsung dari ponselnya. Jadi kita nggak perlu buang kuota bergiga-giga, prosesnya juga sangat cepat, dan yang pasti file yang dihasilkan ori dan pasti sesuai dengan versi software yang ada di HP ini gitu ya. Jadi udah pasti cocok karena kita ambil langsung dari sini begitu ya, nggak mungkin keliru. Oke, jadi langsung aja kita praktek. Kita akan ambil partisi langsung dari ponsel ini. Trik ini berlaku di hampir semua ponsel MediaTek, baik itu Xiaomi, Realme, Infinix, Vivo, Oppo begitu ya. Langkahnya sama aja karena kuncinya itu ada di chipsetnya ya, yaitu MediaTek. Jadi kalaupun itu beda, biasanya itu cuma di cara connect-nya aja. Ada yang hanya dengan menggunakan tombol kombinasi, ada juga yang connect-nya harus dengan test point. Umumnya seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini semua bahannya sudah saya siapkan. Silahkan kalian download. Link download ada di deskripsi. Setelah di-download, antivirus di laptop sebaiknya dimatikan dulu. Jika antivirus sudah mati, di sini ada ADB setup ya. Ini kita ekstrak, lalu install. Setelah terekstrak, hasil ekstrakannya kita buka, lalu kita pilih, terus kita enter seperti ini. Ada notif, pilih yes. Muncul tampilan seperti ini. Jadi ketik huruf Y, kita enter. Huruf Y lagi, enter. Huruf Y lagi, enter. Pokoknya sesuai perintah aja ya. Kita pilih next, pilih finish. Jadi untuk menginstal driver itu cukup ikuti perintahnya aja. Jika sudah, di sini ada driver MediaTek, ini kita ekstrak juga. Hasil ekstrakannya kita buka, buka lagi, ini kita pilih lalu kita enter. Seperti tadi ada notif, pilih yes, pilih next, pilih next, next begitu ya. Pokoknya ikutin aja perintahnya. Di sini Lenovo USB driver ini nggak masalah. Ini driver MediaTek ya. Kita pilih finish. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada MTK client, ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka. Di sini ada file zip. Ini kita ekstrak juga. Hasil ekstrakan kita buka. Di sini ada USB DK, ini kita pilih, lalu kita enter. Kita tunggu aja. Ini penting sekali nih USB DK-nya. Ada notif, pilih yes. Tunggu sampai selesai.
Oke, jika sudah, ini udah siap. Jadi kita tetap di folder ini. Sekarang kita pilih yang ini, lalu kita enter. Oke, terbuka jendela seperti ini ya. Di sini harus seperti ini tampilannya. Kalau di sini tampilannya non begitu keterangannya. Kalian tutup semua dulu. Kalian restart laptopnya, baru kalian ulangi langkahnya ya. Maksudnya buka toolnya ini, nggak perlu install semua driver. Karena kalau udah error tool ini, biasanya harus di restart lagi laptopnya begitu ya. Oke, jadi di sini fokus ke HP. HP ini dalam keadaan masih hidup, kita hubungkan ke laptop. Oke ya, sampai di sini kita matikan. Kita matikan, lalu kita tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah sampai terbaca di laptop ya, ponselnya ini. Oke, kalau sudah seperti itu boleh kita lepas. Ini artinya sudah terbaca. Kalau gagal, biasanya toolnya ini nggak mau langsung dipakai lagi, jadi harus kalian tutup dulu, kalian restart laptopnya, baru kalian ulangi langkahnya. Ini jangan ditutup ya, jadi kita minimis saja, kita fokus ke sini. Sampai di sini, biarkan di tab read partisi. Nah, terus kita tinggal centang aja apa yang mau di backup, apa yang mau kalian ambil. Misalnya mau ngambil recovery, kalian centang recovery. Mau ambil semua boleh, tapi ukurannya besar sekali ya. Jadi ambil yang penting-penting aja, kecuali kalian mau buat firmware dump, baru kalian centang semua. Kalau nggak ya nggak usah lah, ya kan? Tapi intinya tergantung kebutuhan ya. Di sini sebagai contoh, saya nggak perlu ambil semua, karena caranya sama. Seumpama di sini saya mau ambil file recovery ya. Jadi centang recovery. Terus seumpama saya mau ambil lagi LK, boot, VB Meta umpama ya. Jadi tinggal kita centang lalu kita pilih ini. Nah, sampai di sini terserah kita mau simpan di folder apa. Ya. Kalian bisa di folder apapun lah. Kalian bisa di folder apapun. Tapi kalau saya biarkan di sini, kita pilih ini, otomatis proses berjalan. Jadi tinggal kita tunggu aja. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke folder ini tadi. Nah, ini dia. Berhubung saya simpan di folder ini, jadinya tercampur dia. Di sini ada VB Meta, terus boot, terus LK yang kita ambil tadi ya. Jadi kalau kalian nggak tanda, kalian gunakan folder lain, recovery begitu ya. Takutnya kalian nggak tanda dengan file yang kalian ambil tadi, atau takut bingung lah karena tercampur sama file toolnya ya. Jadi usahakan di folder lain, begitu ya. Ini sebagai contoh. Ini udah berhasil kita ambil. Jadi seperti itu caranya ya. Di sini bin nggak masalah. Kalau kalian mau berubah jadi IMG, tinggal kalian rename aja seperti ini. Begitu ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Cara mengambil partisi tanpa firmware mentah ya. Jadi mengambil langsung dari ponselnya begitu ya. Oke.
Di sini sudah selesai. Kita cabut ponselnya, kita hidupkan seperti biasa. Seperti ini ya, kita hidupkan seperti biasa atau tekan lebih lama kalau dia nggak mau langsung hidup. Oke, di sini intinya kita sudah berhasil mengambil partisi langsung dari ponselnya. Di sini kita sudah mengambil file boot, file LK, recovery, dan lain-lain. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.